Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santoso M. Weber, yaitu channel yang menyediakan banyak video-video pujian, sholawatan sebelum sholat fardu atau sholawatan setelah adzan. Jadi di channel ini Anda bisa menikmati nada-nada pujian untuk menunggu imam ya. Kalau Anda seorang muadzin atau tukang adzan, itu kan ada puji-pujiannya untuk menunggu imam ya, biar nggak pada ngobrol ya, maka diisi sholawatan dulu, puji-pujian dulu. Nah, di dalam channel ini banyak sekali video-video pujian-pujian seperti itu yang saya uploadnya. Akan tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak mengupload pujian dulu, melainkan ingin membagikan satu video, yaitu cara menjadi Bilal sholat Idul Adha ya. Ini di request oleh teman kita kemarin di komentar di channel YouTube ini, yaitu dia ingin bisa Bilal sholat Idul Adha ya. Sebelumnya maaf karena baru sekarang saya bikin video dan baru saya upload di sini ya. Mohon maaf banget karena masih banyak antri ya, antri yang requestnya tuh banyak, jadi saya bingung ingin mendahulukan yang mana. Jadi saya pilih yang saya dahulukan yang pertama request seperti itu. Nah, langsung saja, yaitu cara menjadi Bilal Idul Adha itu seperti apa ya. Ini sebenarnya Bilal sholat Idul Adha ini hampir sama dengan Bilal sholat Idul Fitri ya, akan tapi ada perbedaannya ya. Perbedaannya sangat singkat dan sangat mudah ya, yaitu sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha seperti itu ya. Pertama-tama, jika Anda diberi amanat dari takmir atau Anda ditunjuk sebagai Bilal sholat Idul Adha ya, kalau malam takbiran itu, kalau sudah setelah subuh ya, itu disunahkan Anda mandi dulu ya, mandi dengan niat untuk berangkat sholat Idul Adha seperti itu, supaya mendapat pahala. Mandi yang bersih ya, pakai sabun ya, pasti pakai sabun ya. Kalau sudah mandi selesai, pakai baju yang bagus ya, baju bekas nggak perlu baru, nggak apa-apa, yang penting ya pakai wangian lah ya, supaya nanti duduk di masjid itu tidak bau apek seperti itu. Ini saya sarankan pakai baju putih ya, tapi kalau nggak punya putih nggak apa-apa lah, pakai baju seadanya saja. Nah, lalu Anda berangkat ke masjid. Nah, ketika masuk pertama masjid, saya sarankan sholat sunat dulu, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid ya, yaitu sholat sunat yang ketika baru masuk masjid ya. Cukup 2 rakaat saja, nggak apa-apa, yang penting dapat kesunatan seperti itu, dapat pahala. Kalau sudah sholat tahiyatul masjid, Anda duduk seperti biasa ya, seperti video yang saya kasih tahu kemarin, yaitu iktikaf. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala, yaitu berdiam di masjid sambil berzikir ya, pokoknya ingat Allah lah, baca Quran atau zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ya, pokoknya ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah di dalam masjid dengan cara duduk diam ya, tidak ngobrol dan tidak bercakap-cakap dengan teman Anda di sebelah ya. Pokoknya niat iktikaf ya, niat iktikaf duduk di dalam masjid seperti itu. Nah, ketika waktu sholat Idul Adha sudah mulai ya, kalau di masjid saya kan ya juga
pernah ditunjuk untuk Bilal sholat Idul Adha, itu saya mendapat kode dari takmirnya untuk segera dimulai. Nah, kalau sudah siap waktunya, ya Anda berdiri maju ke depan, ya, maju ke depan sambil itu mic-nya diambil, terus dibawa, terus menghadap ke kiblat, lalu takbiran dulu. Takbirannya sekali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, setelah takbiran, Anda mengucapkan bacaan seperti ini. Sallu sunatal idil adha raqataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunatal idil adha raqataini jami'atan rahimakumullah. Ya, seperti itu. Nah, membacanya boleh 2 kali, boleh sekali, atau 3 kali. Pokoknya yang penting Anda sama imamnya dan para jamaahnya itu ngerti kalau itu adalah bacaan untuk memulai segera, yaitu sholat Idul Adha, seperti itu. Ya, kalau sudah membaca seperti itu, secara otomatis Anda sama para jamaah di masjid itu pasti pada sholat berjamaah, yaitu mengerjakan sholat Idul Adha. Nah, kalau sholat Idul Adha dimulai, ya mic-nya yang Anda pegang itu letakkan di keramik lagi, ya, di bawah lagi, tapi jangan kejauhan supaya nanti Anda mengambilnya itu tidak sulit. Nah, setelah sholat Idul Adha selesai, ya, itu Anda jangan langsung berdiri dulu. Akan tapi kalau di situ, ya, di tempat Anda itu ada takmirnya, ya, Anda lirik dulu takmirnya, nengok dulu takmirnya, apakah ada pengumuman, apakah ada info yang perlu diberitahukan kepada para jamaah di situ. Ya, seperti itu, ya, harus ada tahap-tahapnya. Anda tanya dulu. Kalau tidak bisa nanya karena ya mungkin nggak cocok untuk ngobrol, ya, berbicara seperti itu kayaknya nggak pantas, ya, Anda nengok aja lah, ya, Anda melihat dulu takmirnya, kira-kira langsung bilanya dimulai apa ada info seperti itu. Kalau mau ada info, ada pemberitahuan yang ingin diberitahukan kepada para jamaah, ya sudah, berarti mic-nya itu kasihkan ke takmirnya itu, supaya takmirnya memberi pengumuman, memberi info kepada para hadirin, para jamaah sholat Idul Adha yang ada di masjid Anda itu, ya. Kalau sudah selesai infonya, ya, baru Anda berdiri. Itu kalau ada info atau ada pemberitahuan yang perlu dikasih tahu kepada para jamaah, ya. Akan tapi kalau tidak ada pengumuman, tidak ada info, ya, Anda langsung berdiri saja sambil megang itu mic dan menghadap ke etan, ya. Kalau Indonesia kan kiblatnya kan ke barat. Nah, jadi Anda menghadapnya itu ke timur, ya, ke wetan. Nah, kalau sudah menghadap ke timur, yaitu Anda menghadap para jamaah, ya. Ini saya sarankan Anda jangan tegang, ya, jangan deg-degan dan jangan dredeg, jangan takut, ya, untuk mempertahankan kewibawaan Anda supaya tidak grogi, tidak deg-degan. Anda yakinkan aja kalau Anda itu bisa, Anda itu adalah orang yang paling pinter, ya. Ini saya tidak menyuruh untuk berlaku sombong, ya, tidak, ya. Akan tapi ini saya murni mengajarkan Anda supaya
Anda membunuh rasa grogi Anda, supaya Anda menghancurkan rasa deg-degan Anda, supaya Anda mengalahkan rasa gemetar, rasa grogi di depan orang-orang banyak yang ada di masjid itu, seperti itu. Karena apa? Karena kalau Anda menghadap ke timur grogi, redek, nah nanti bacaan yang Anda baca ketika menjadi Bilal nanti akan kacau, seperti itu. Oleh karena itu saya yakinkan kepada Anda ya, ini saya tidak menyuruh Anda sombong, enggak, karena ini jujur saya pernah mengalami dan saya mempraktekkan ini itu lancar, benar-benar lancar tanpa grogi. Nah, gimana caranya? Ya seperti itu tadi, ketika Anda menghadap ke timur, ketika mau membaca ya ma'asyiral muslimin, seperti itu kan grogi. Tapi saya yakinkan kepada Anda, pikirkanlah kalau Anda itu adalah orang yang paling pinter, paling gagah, ya, paling ganteng, paling ahli lah, paling berwibawa di antara para hadirin. Kalau mempunyai pikiran seperti itu, insya Allah nanti Anda akan lancar membaca bacaan Bilal, seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui ya bahwa tips ini bertujuan untuk menghancurkan grogi Anda loh ya. Karena kalau Anda sudah berani, sudah pandai dan sudah lancar dengan sendirinya, artinya Anda sudah ahli dalam Bilal, sudah tidak grogi lagi, sudah tidak malu-malu lagi, sudah tidak deg-degan lagi. Itu buang ya, buang aja rasa seperti yang saya kasih tahu tadi, yaitu merasa sok pintar, merasa paling ganteng, merasa paling hebat, itu dibuang aja. Lah kenapa dibuang? Karena tips yang saya kasih tahu itu bertujuannya untuk membunuh grogi Anda. Nah, kalau sudah terbunuh grogi, kalau sudah hancur rasa deg-degannya, ya sudah, berarti hilangkan saja ya pikiran yang sok tadi, hilangkan saja. Karena kalau Anda terus-menerus memikirkan seperti itu, nanti khawatirnya itu adalah sifat sombong, seperti itu. Dan sombong itu kan dosa besar kan, Anda juga tahu kan ya, seperti itulah ya. Kalau sudah hilang, kalau sudah ahli, ya sudah, Anda Bilal saja ya, jangan memikirkan yang sok-sok itu tadi. Nah, kalau sudah ya Anda menghadap ke timur ya, itu kalau saya itu menghadap para hadirin ya. Yang saya lihat itu adalah mata-matanya para hadirin ya. Emang seperti itu yang bagus. Akan tapi kalau Anda tidak mampu, tidak kuat melihat matanya para jamaah, ya sudah, tidak apa-apa, Anda melihat ke bawah saja, nggak apa-apa ya. Lihat kaki Anda, tapi jangan kaki pas loh ya, tapi agak ke depan lagi ya, agak ke depan, tapi jangan merunduk ya, jangan membungkuk, jangan melihat ke bawah boleh, tapi jangan membungkuk. Tegapkan badan Anda, luruskan badan Anda, biar mereka para jamaah itu tidak memikirkan Anda kalau Anda itu orang yang penakut ya, orang yang pengecut, tidak berani menjadi Bilal ya. Nah seperti itu, biar mereka tidak mempunyai pikiran seperti itu. Makanya saya kasih tahu, yaitu pertahankan tegapnya badan Anda ya. Anda tegap, jangan membungkuk, tapi lihat ke bawah, tidak apa-apa. Karena Anda melihat matanya para jamaah mungkin nggak mampu atau nggak kuat, ya tidak apa-apa, lihatlah ke bawah, nggak apa-apa. Yang penting badan Anda tegap ya. Sekali lagi, ini cara versi Santoso M. Weber loh ya, tidak menyinggung orang lain loh ya. Ini murni cara yang saya kasih tahu ke Anda, ini adalah murni dari saya, yaitu channel Santoso M. Weber. Kalau kalian punya cara sendiri, ya ikuti cara Anda, nggak apa-apa ya, yang penting lancar ya. Karena yang saya kasih tahu ini adalah murni dari channel Santoso M. Weber, ini tidak menyinggung orang lain ya. Nah,
Kalau sudah Anda menghadap ke timur sudah, terus nggak kuat melihat mata, melihat ke bawah. Kalau sudah, Anda membaca bacaan seperti ini. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, i'lamu anna yaumakum hadza yaumu idil adha wa yaumus surur wa yaumul maghfur wa yaumu ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikumus siyam idza sa'idal khatibu alal mimbar angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Nah, setelah membaca bacaan seperti itu, Anda langsung menghadap ke kiblat ya. Ini beda-beda daerah ya. Kalau di sebagian daerah itu ada yang nunggu khotibnya atau yang tukang khotbahnya berdiri dulu. Akan tapi di kampung saya itu saya nggak harus nunggu khotibnya berdiri dulu, tidak. Ya, di kampung saya itu tidak menunggu khotibnya berdiri dulu, tidak. Tapi saya langsung menghadap ke kiblat ya, atau ke barat. Karena kiblatnya Indonesia kan ke barat ya, jadi saya menghadap ke barat atau ke kiblat sambil membaca ya. Saya menghadap ke kiblat seperti itu sambil membaca bacaan apa? Bacaan sholawat seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wangsurhum alal mu'anidin ya Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau sudah membaca doa seperti itu secara otomatis ya, ini si khotibnya itu akan salam. Pasti akan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau si khotibnya mengucapkan salam seperti itu, kalau di masjid saya itu langsung duduk ya. Langsung duduk. Kan tapi di sebagian kampung ini juga ada, setelah khotibnya salam, ini si Bilalnya itu mengucapkan bacaan takbir. Nah, takbirnya seperti apa ya? Seperti takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, membaca takbir seperti itu. Nah, untuk apa takbiran? Ini untuk pengganti adzan ya. Karena yang namanya Bilal ini kan sepertinya identik dengan adzan kan. Seperti sholat Jumat itu kan ada adzannya. Nah, berhubung sholat Idul Adha ini tidak ada adzannya, di sebagian kampung ini mengganti adzan itu dengan takbiran ya. Jadi ini tergantung kampung Anda. Kalau kampung Anda ada takbirannya ya kasih takbiran, tapi kalau nggak ada ya udah Anda langsung duduk saja seperti itu. Nah, sudah paham kan? Jadi setelah si khotib salam, saya itu langsung duduk seperti itu. Duduk dan mendengarkan khutbah seperti para jamaah yang lainnya mendengarkan khutbah. Nah, ini tergantung Anda ya. Jadi kalau di kampung Anda pakai takbiran ya kasih takbiran, tapi kalau enggak ya langsung duduk aja seperti itu. Nah, kalau sudah duduk, sudah mendengarkan khutbah, nah itu kan ada khutbah kedua ya. Nah, pada waktu khutbah kedua itu kan dipisah dengan duduk dulu ya. Si khotibnya itu duduk dulu. Nah, pada waktu duduk
Anda membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup seperti itu, baca sholawat saja. Tapi saya sarankan baca sholawatnya tuh yang pelan-pelan saja ya, supaya si khotibnya tuh nggak kecepatan duduk ya. Kan kasihan kan kalau Anda sholawatnya cepat, nanti si khotibnya sekali duduk langsung berdiri, kan kasihan kan ya. Nah seperti itu kalau saya ya, versi saya ini loh ya, Santos Embeber ya. Kalau saya sih ya, saya sholawatnya tuh pelan-pelan ya, kalem ya, supaya agak lama seperti itu. Nah kalau sudah sholawat, secara otomatis khotibnya akan berdiri lagi untuk mengerjakan khutbah yang kedua. Yang khutbah yang kedua nanti kan ada doa Allah maghfir, itu amin amin. Nah kalau berdoanya khotib sudah selesai, ya sudah, berarti Bilal ya, tugasnya Anda sebagai Bilal ini sudah selesai. Nah yang terakhir ini tergantung di masjid Anda ya. Kalau di masjid saya ini setelah khutbah selesai, ini saya itu membaca sholawat lagi ya. Nah sholawatnya seperti apa ya? Biasa, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya. Saya membaca bacaan sholawat seperti itu lah. Untuk apa? Untuk melihat para jamaah yang sholat Idul Adha di situ tuh pada musafahah atau bersalam-salaman. Ini hampir mirip dengan sholat Idul Fitri ya, yaitu salam-salaman muter. Kalau di kampung saya itu seperti itu, muter salam-salaman. Kalau sudah salam-salaman semuanya, ya sudah, Anda berhenti sholawat dan letakkan mic itu di tempat aslinya dan Anda pulang. Seperti itu baru selesai kalau saya, karena masjid saya ada acara salam-salaman seperti itu. Salam-salamannya pakai berdiri muter seperti itu ya. Emang capek waktu sholawatan, karena saya tuh sholawat sendirian di depan gitu, nggak ikut muter, nggak, karena kan saya kan sholawat, mic-nya kan ada kabelnya kan nyolok ke sound system. Kalau saya muter sampai keluar nanti kan nggak cukup kabelnya ya. Makanya saya sholawat saja di depan seperti itu. Itu kalau masjid saya ya. Kalau masjid Anda tidak ada salam-salaman ya, berarti ketika khutbah selesai ya berarti sudah selesai tugas Anda. Seperti itu. Gimana, sudah paham kan ya? Semoga apa yang saya beri dalam video ini bisa bermanfaat buat Anda ya, dan Anda benar-benar paham. Dan jika memang saya ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang menurut Anda ya, Anda boleh mengkritik saya lewat komentar di bawah ya. Karena saya hanya manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Ilmu cara Bilal yang saya bagikan ini itu adalah murni kemampuan saya ya, murni yang saya bisa. Kalau memang saya ada kesalahan ya, tolong banget Anda berkomentar di bawah supaya kesalahan itu akan digantikan dengan kebenaran ya. Karena orang salah itu kan ya wajib diingatkan ya, kita kan sesama muslim. Jadi Anda wajib mengingatkan saya jika saya punya salah dalam memberikan tutorial cara Bilal Idul Adha seperti ini. Jika salah, Anda boleh berkomentar. Kalau Anda masih belum paham, masih perlu yang dipertanyakan, Anda juga bisa berkomentar di bawah. Insya Allah kalau saya lagi online akan saya balas satu persatu. Oke?
Sekian dari saya. Nantikan video-video terbaru dari Santoso MWebers ini ya, karena insya Allah akan ada setiap hari, akan update setiap hari video yang diupload di channel Santoso MWebers ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.